Minggu kita harus beribadah di rumah. Saya yakin umat Tuhan juga mengalami apa yang kami rasakan. Bagi saya, bagi kami pribadi, meninggalkan satu kali pelayanan itu ya adalah sangat berat. Saya katakan bagi kita adalah sangat berat. Karena itu meskipun hari Minggu yang lalu kita sampaikan kepada umat Tuhan agar tetap beribadah di rumah, tetapi saya dan Ibu Gembala kami tetap hadir di gereja ini. Kami tetap berdoa bersama dengan pengerja, tapi tetap pintu kami tutup ya. Kami memohon kuasa Tuhan, kami memohon ya supaya Tuhan beri hikmat di masa-masa pandemi ini, melakukan ibadah dengan hikmat dari Tuhan. Dan puji Tuhan ya, meskipun dari peraturan pemerintah seharusnya tanggal 25 ini, tepatnya hari Minggu, adalah batas untuk perpanjangan PPKM untuk wilayah Medan. Kami berjalan dari hari Jumat, Sabtu, kami lihat ya, beberapa rumah ibadah juga sudah mulai aktif, puji Tuhan ya. Dan ini juga pemberlakuan PPKM ini dilihat berdasarkan ukuran apakah tingkat penyebaran itu semakin meningkat atau tidak. Dan puji Tuhan ya, kita berharap sama-sama kita berdoa agar PPKM ini boleh sampai pada hari ini saja, amin. Jangan diperpanjang lagi lah, amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan, amin. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini kita masih akan belajar firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari Bilangan pasal yang ke-21. Kita akan baca secara responsoria dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Nah, kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana Tuhan ya, bagaimana Allah bekerja dengan sangat luar biasa ya untuk memimpin bangsa Israel, memberikan pelajaran kepada mereka bagaimana supaya mereka boleh bertumbuh secara rohani. Haleluya. Nah, kita lihat hari ini kita akan belajar kembali bagaimana Allah ya mau mengajari kembali umat pilihannya, bangsa Israel yang dikasihi, agar tetap setia, agar tetap percaya dan mengasihi Tuhan Allah. Amin. Dengan judul perikop nanti di sini dikatakan ulang tembaga. Ya. Baik, sama-sama kita baca. Saya akan baca ayat yang keempat. Kita bergantian secara responsoria sampai ayat ke-9 dengan judul perikop ulang tembaga. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakan mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpaku, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Haleluya, saudara kasih. Yang barusan kita baca adalah salah satu kisah perjalanan bangsa Israel
Ya, ketika berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau mengelilingi tanah Edom. Nah, sebenarnya dalam kisah perjalanan ini bisa saja bangsa Israel, ya, mereka tak perlu mengelilingi bangsa atau tanah Edom ini. Dan kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, bahkan orang Israel meminta agar mereka boleh lalu dari tengah-tengah negeri itu. Tetapi negeri Edom itu berkata tidak. Sekali lagi bangsa Israel tidak diizinkan untuk melintas. Ya, kalau saya boleh ilustrasikan, seandainya ya bangsa Israel boleh melalui dari tengah-tengah negeri itu, maka barangkali perjalanan mereka lebih singkat, atau ya saya menafsirkan mereka boleh mendapatkan makanan, mendapatkan air yang nantinya dapat mendukung kehidupan mereka. Tetapi yang terjadi adalah di luar dari apa yang bangsa Israel harapkan. Nah, di ayat yang keempat ini berkata, setelah mereka berangkat ya, dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Harus dikelilingi, saudara. Mungkin Tuhan Allah masih perlu memberikan pelajaran-pelajaran yang lebih dalam kepada bangsa yang dikasihinya. Kita percaya bahwa Allah pernah berfirman, sebenarnya bisa cepat. Tetapi karena bangsa Israel ini ya, sudah pun mereka mengalami mukjizat, melihat dengan mata kepala mereka bagaimana Allah dengan kuasanya. Bahkan 3 minggu yang lalu kita belajar, mereka hidup berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Amin. Mengalami Tuhan secara langsung. Amin. Orang-orang Kristen di zaman sekarang ini dituntut untuk bisa mengalami Tuhan. Kalau belum bisa mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan yang pribadi lewat ibadah-ibadah yang dilakukan, maka ketika kita di rumah, perbanyak lagi, alami lagi. Karena pengalaman hidup yang berjumpa dengan Tuhan menuntun saudara ya untuk menjalani hari-hari saudara. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang bilang dia masih percaya tetapi belum lepas karena belum mengalami Tuhan. Amin. Ada orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya mengalami satu hambatan, tetapi dia langsung katakan I'm give up, saya menyerah. Jangan heran kalau ada orang yang seperti itu, saudara, karena mungkin semasa dia hidup belum mengalami kehidupan yang berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kehidupan yang berjumpa dengan Tuhan itu adalah satu peristiwa di mana kita betul-betul merasakan bahwasanya Tuhan benar-benar menyertai. Amin. Amin. Pernah gak kita merasa bahwasanya kita betul-betul menyatu dengan Tuhan? Pernah gak kita merasa bahwasanya kita itu diperhatikan Tuhan? Sebab itu janji Tuhan. Matius 28 sekali lagi, aku menyertai engkau, ayat 20 ya, sampai pada akhir zaman. Amin. Tuhan sertai kita. Oleh karena itu, kembali bangsa Israel mengalami satu tantangan, satu hambatan. Dikatakan ayat keempat ini bahwasanya mereka harus memutari ya, bukan gak bisa Tuhan memalingkan hati raja. Sama-sama kita katakan bisa. Ya, siapapun orangnya, selagi dia masih punya hati, ya Tuhan bisa memalingkan hatinya. Amin. Makanya jangan kita menganggap bahwa seseorang yang kita anggap selama ini adalah pribadi yang menghalang-halangi kesuksesan kita, keberhasilan kita, membuat kita untuk tidak semangat. Jangan anggap bahwasanya dia akan menjadi musuh, batu sandungan seumur hidup. Tetapi bayangkan kalau musuhmu, kalau orang-orang yang Tuhan izinkan untuk menghambat langkahmu dipakai Tuhan, Tuhan memalingkan hatinya sehingga dia dipakai Tuhan untuk menolongmu, bahkan mungkin menjadi berkat bagimu. Kadang-kadang kita kalau sudah berjumpa dengan orang yang kita anggap tidak memberkati kita, barangkali pikiran manusia lama kita itu berkata maunya lenyap ini dari bumi. Barangkali kita percaya
berkata dalam hati kita, maunya gak usah melihat lagi ini. Kalau dia lewat dari sana, aku akan lewat dari sini. Kalau dia dari depan, aku akan pergi dari belakang. Tetapi yang harus kita lakukan, percaya bahwasanya orang, ya, selagi dia masih manusia, masih punya hati, Allah berkuasa. Amin. Fir'aun saja, ya, Allah berkuasa untuk memalingkan hatinya. Bahkan sebaliknya, Allah berkuasa untuk mengeraskan hatinya. Nah, kita lihat dalam ayat yang kelima, saya akan baca. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Sebenarnya bangsa Israel boleh belajar dari yang sudah-sudah. Perkataan mereka yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan mengakibatkan mereka mati dengan cara yang sadis. Kita belajar firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Karena keserakahan mereka makan daging sampai lupa untuk berhenti. Hati-hati saudara. Tuhan katakan bukan 1 hari, 2 hari, 5 hari, 1 minggu. Berapa hari? Berapa hari Allah kasih mereka makan daging? 1 bulan lamanya. Sudah pun dikasih 1 bulan, mereka masih juga khawatir, nggak percaya, sehingga daging itu mereka timbun. 1 orang bisa simpan berapa homer? 10 homer. Luar biasa banyaknya. Nah, dalam perjalanan mereka kali ini masih juga mereka dikatakan, Alkitab mencatat, mereka mengata-ngatai Allah dan Musa. Mengata-ngatai. Perhatikan, kalau mengata-ngatai, ya, dengan hal yang baik tidak apa-apa. Kalau mengata-ngatai untuk jalan memberkati, menguatkan, menolong, gak apa-apa. Sering yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau ada kesalahan seseorang dikata-katai, tetapi bukan untuk mencari solusi. Makanya kalau ada orang yang berkumpul-kumpul satu tempat, bicara apa? Bicara tentang sini, apa ceritanya? Begini, bagaimana solusinya? Kalau orang-orang yang berkumpul tersebut sudah tidak lagi berbicara tentang bagaimana untuk menolong, bagaimana untuk membantu, firman Tuhan katakan, janganlah duduk di tengah-tengah orang pencemooh. Jauhilah mereka itu. Amin. Bolehkah kita mengata-ngatai? Boleh. Tapi perkatakanlah perkataan yang menolong. Amin. Kalau sudah tidak benar, sudah ada garam di situ, ada merica, ada bawang, ada cabai, ini barangkali tinggal dimakan ini. Ya. Apa yang mereka bilang? Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Perkataan yang sangat menyakitkan, ya. Orang-orang yang sudah melihat kuasa Allah dengan nyata, dengan mata kepala, merasakan mana yang tidak perlu dikejar, tidak perlu didapatkan dengan susah payah, tinggal bangun pagi-pagi. Mananya sudah tumbuh di atas tenda, di pinggir kemah, mereka tinggal ambil. Tapi sekali lagi, bangsa Israel memang dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Kalau saya boleh menerjemahkan ini, Allah bukan terlambat menolong mereka, tetapi mereka yang terlambat meminta kepada Tuhan. Sering dalam kehidupan kita ini, begitu kita butuhkan baru kita bilang, mana Tuhan? Jauh-jauh sudah minta. Amin. Katakan samping kiri kanannya, jauh-jauh sudah minta. Kita juga nggak suka kalau ada seseorang yang di situ butuh langsung. Tuhan juga demikian. Bangsa Israel ini maunya Tuhan itu sediakan semuanya tanpa meminta. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah susah bagi Tuhan untuk memberikan air kepada bangsa Israel? Yang nyata-nyata sudah menunjukkan kuasanya, membelah lautan sekalipun, membebaskan mereka dari tanah perbudakan, dari tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka dengan kereta kuda dengan kaki. Saudara bisa bayangkan kecepatan kuda dengan kaki itu? Siapa yang menang kalau lari kuda dengan kaki? Kaki. Kita pasti setuju kuda lebih cepat. Amin. Itu pun Tuhan luputkan.
melihat menyaksikan kuasa Tuhan yang begitu besar, seharusnya yang mereka lakukan jangan mengata-ngatai Tuhan ataupun hambanya. Sama-sama kita bilang, jangan mengata-ngatai Tuhan dan hamba Tuhan. Nah, kalau ke depan juga ada hamba Tuhan yang kita temukan mengalami kemunduran secara rohani, tak perlu kita kata-katai. Amin. Tapi kita harus doakan. Saya teringat gereja tempat saya bertumbuh secara rohani mengalami goncangan. Lalu apakah saya menjadi pribadi yang bahagia? Saya tanya dengan pendeta di sini, sudah begini gereja ini. Saya tanya dengan sini, sudah begini gembalanya. Lalu yang saya lakukan adalah saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya ingat bagaimana pelayanan dulu sangat luar biasa. Salah satu gereja yang berkembang dengan pesat di kota Medan ini. Ya. Maka kemunduran itu, masalah itu juga menjadi masalah beban rohani bagi saya pribadi. Bukan mengata-ngatainya. Amin. Amin, saudara. Ayat yang kelima. Berkata-kata, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Sekali lagi, masih dosa yang sama, masih dosa yang sama. Kegagalan mereka bukan karena tidak ada makanan, tetapi ada rasa bosan. Sama-sama kita katakan rasa bosan. Iya, perasaan bosan ini kembali lagi mereka alami. Mungkin karena Tuhan mengeraskan hati bangsa Edom. Seharusnya kami bisa berjalan lurus saja setengah jam, kok disuruh mutari negara ini, bangsa ini. Sepertinya mereka itu sedang menggerutu, marah kepada bangsa Edom, tetapi mereka lampiaskan kepada Allah yang mengasihi mereka dengan perkataan, sudah muak makan manna, saudara. Adakah di antara kita saat ini yang sudah mulai merasa bosan untuk beribadah kepada Tuhan? Satu hari, satu minggu saja ibadah tidak dilaksanakan. Tadi di mobil Bu Gembala bilang, kayaknya entah udah berapa minggu saya hilang dari Tuhan ini. Karena sudah lupa tanggal, sudah lupa. Kok perasaan udah lama sekali, padahal baru 10 minggu. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa bosan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang tidak bosan beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayo. Lebih baik kita meminta kepada Tuhan, dengan berdoa dan bertekun daripada kita menggerutu, daripada kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan memberikan berkat kepada kita. Filipi 4 ayat 6 berkata demikian, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi kalau ada yang belum kita terima jawaban doa, permintaan kita, kerinduan hati kita, jangan kata-katai Tuhan dan hamba Tuhan yang sudah mengkorbankannya. Amin. Amin. Filipi mengajarkan kita agar semua kita nyatakan dalam doa dan permohonan. Jadi bagi kita, perhatikan, jangan bersungut-sungut. Mari bersama-sama katakan, jangan bersungut-sungut. Lebih bagus kita berdoa sama Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat ini. Kita baca sekali lagi ayat ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Saya rindu semua jemaat Tuhan benar-benar membaca. Amin. Yang masih bisa membaca. Tapi kalau sudah minus, tidak bisa melihat lagi, mari sama-sama kita dengarkan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sama-sama kita dengar. Dua ya. Amin. Apapun juga yang menjadi pergumulanmu, kesusahanmu saat ini, jawaban doa, usaha yang semakin menurun, masa depan yang kelihatan redup-redup, iya apa enggak? Karirkah? Jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Amin. Kok gitu? Kan sudah janji. Kok begini? Kok begitu? Nanti jadi penyanyi kita jadinya.
kok gitu sih, kok gini sih. Iya kan? Nanti kita jadi nyanyi. Lebih bagus kita sampaikan semuanya dengan doa kita. Hari ini juga, ya gak boleh kita bersungut-sungut kepada pemerintah. Kadang-kadang kita bisa plesetan. Kenapa ibadah 2 jam aja gak boleh? Tapi kalau mal-mal bisa dibuka sampai jam 5 sore, mana lebih banyak orangnya? Barangkali orang juga akan bersungut-sungut. Tetapi Tuhan melarang kita untuk melakukan hal itu. Amin. Amin. Hari ini kita diajari bagaimana supaya kita mengucap syukur. Dan dalam kondisi PPKM saat ini, Allah mau supaya kita nyatakan kerinduan hati kita dalam doa dan permohonan. Amin. Mintalah. Dengan berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara sudah berbuat sesuatu bagi bangsa dan negeri ini. Mungkin saudara nggak bisa duduk di kursi DPR sana untuk mewakili aspirasi rakyat, tetapi dengan memberikan hati yang sungguh-sungguh, ya pastinya harus sungguh-sungguh. Kalau mau berdoa itu harus sungguh-sungguh. Amin. Jangan kita yang mau berdoa pun kita nggak percaya apa yang kita doakan. Kita yang mau minta sama Tuhan juga kita nggak yakin, benar nggak ya? Tuhan udah marah duluan sama kita. Begitu kita minta kepada Tuhan, percaya saja. Amin. Orang firman Tuhan yang bilang sama kita, mintalah maka akan, carilah maka akan. Karena kepada setiap orang yang meminta kepadanya akan diberi. Kepada setiap orang yang mencari, maka dia akan menemukan. Jadi bangsa Israel itu bukan orang yang meminta kepada Allah. Lebih bagus mengata-ngatai Allah. Kenapa keluar lagi? Kembali lagi ke dosa yang lama. Dalam perjanjian baru, Alkitab mengatakan orang yang kembali ke dosa yang lama sama dengan anjing yang kembali kepada. Boleh dicarikan ayatnya, ditampilkan. Saudara, ini sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Makanya kali ini Tuhan juga memberikan kebinasaan bagi mereka. Apa yang terjadi? Perhatikan ayat ke-6. Saya bacakan bagi kita, ya. Karena mereka sudah kembali kepada dosanya, dosa persungutannya. Bahkan mereka bilang, "Honanondo." Kembali lagi mereka bilang bosan. Bagi bangsa Israel ini karena serba ada Tuhan sudah berikan. Bahasa Inggrisnya katakan life is too easy for them. Hidup itu terlalu mudah. Disuruh jalan sudah ada makanan. Karena life is too easy. Tanpa ada tantangan mereka bilang bosan. Di sini mereka katakan muak. Ya. Ya, ayat 5 terakhir itu dikatakan, akan makanan hambar ini kami telah muak. Life is too easy. Hidup tanpa tantangan itu kelihatan membosankan. Sebenarnya bangsa Israel tinggal berkata, Tuhan kami butuh ini. Apakah Tuhan tidak bisa memberikannya? Kita lihat ayat yang ke-6. Perhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan bagi kita. Ini adalah ganjaran, ini adalah dampak persungutan yang sama seperti anjing kembali kepada muntahnya. Firman Tuhan sebelumnya juga katakan orang-orang brengsek. Bukan saya katakan, saudara. Alkitab mencatat. Orang yang bersungut-sungut itu di mata Tuhan itu orang yang brengsek banget. Bilang dulu orang brengsek. Tapi tidak ada dikatakan brengsek banget ya. Karena barang siapa menambahkan firman Tuhan bermasalah. Itu hanya ekspresi saya saja. Lalu inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Perhatikan. Lalu Tuhan mengirim ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakan mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara kekasih, dampak dari persungutan bangsa Israel ketika mengatakan holat ondo naadong, holat manna ondo, mereka mati dengan cara mengenaskan daging itu keluar dari hidungnya karena sudah terlalu kenyang. Nah, saat ini Tuhan memberikan hukuman yang sama, ya, tidak lebih kecil, tidak lebih ringan. Allah mengirimkan, menyuruh ular tedung ini adalah ular sendok. Nah, kalau di India sana dikatakan ular kobra. Bisa bayangkan ular sendok, ya. Orang-orang yang pernah jumpa, saya sudah pernah jumpa. Waktu saya mes masih di Riau dalam Park Paper, pagi-pagi saya bangun mau beribadah, saya pergi ke parkiran, saya kira itu ranting pohon, jalan tenang tapi panjang. Setelah saya dekat, tiba-tiba kepalanya begini, saudara. Wah,
Lalu security tiba-tiba lewat, ada apa Pak? Saya lihat itu Pak. Oh itu kobra sawit Pak, hati-hati. Warnanya tidak gelap, agak ada kuning-kuningnya. Hati-hati Pak. Lalu biarkan saja pergi. Ya, kobra ini walaupun kecil, bahkan baru lahir sekalipun, bisa sangat serius kalau kena paku. Nah di sini firman Tuhan katakan Tuhan menyuruh ular-ular tedung, itu ular sendok, ular kobra, ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ya, dampak dari persuntan mereka yang mengatakan muak dengan manna, dengan kasih Tuhan. Manna itu adalah berkat Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang yang menyanyiakan berkat Tuhan dalam kehidupannya, kebinasaanlah yang terjadi. Ya. Dalam Roma 6 ayat 23, ketika mereka sudah bersungut-sungut, mereka katakan kami muak. Mereka mengata-ngatai Allah dan katakan mereka akan mati. Maka mereka sudah jatuh ke dalam dosa persungutan. Dosa persungutan. Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut. Jelas yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka bersungut-sungut ke hadapan Tuhan, nggak ingat mereka Tuhan sudah pernah lakukan hal yang sama. Ya, kembali lagi kepada dosa persungutan. Kemarin sudah dibilang hanya ini saja. Sekarang dia bilang sudah muak. Maka datanglah ular tedung dan terjadilah kebinasaan atas bangsa itu. Roma 6:23 berkata upah dosa adalah maut. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, gambaran kehidupan bangsa Israel ini, perjalanan mereka ini adalah sama dengan perjalanan kita di masa kini. Alkitab menuliskan di sini bagaimana kita harus hidup mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Jangan pernah bosan. 3 minggu lalu saya katakan jangan pernah ada perasaan bosan. Bosanlah terhadap dosa kita, tetapi jangan bosan terhadap hidup kita yang diberkati Tuhan. Amin. Syukuri. Kalau masih punya orang tua, syukuri ada orang tua. Masih punya pekerjaan, syukuri punya pekerjaan. Amin. Masih punya istri, syukuri ada istri. Jangan pula bilang hola-londo, mau tambah lagi. Ibu-ibu yang punya suami, syukuri masih punya suami. Amin. Jangan bilang hola-londo, mau nambah lagi. Ya. Yang punya pekerjaan, syukuri masih punya pekerjaan. Jangan bilang hola-londo, nanti gajinya hola-londo yang kuterima. Kadang-kadang kita pun gak mau bersyukur. Kalau Tuhan izinkan berkat kecil, setia dulu, pergunakan dengan baik. Jangan sudah gajinya kecil, berkatnya kecil dipergunakan dengan tidak baik. Firman Tuhan katakan setia dulu dalam hal kecil, maka Tuhan percayakan dalam berkat yang besar. Berikulah bagi Tuhan Yesus. Jangan pernah bilang hola-londo berkat Tuhan ini. Ya, kita harus selalu bersyukur. 2 ayat lagi saudara. Ya. Perhatikan apa yang terjadi setelah banyak daripada mereka pada akhirnya mengalami kebinasaan, dipaku ular. Saya enggak mau katakan kalau dipaku ular itu seperti disuntik bius, enggak merasakan apa-apa. Pagi-pagi tadi saya browsing dampak dari gigitan ular tedung itu menyakitkan sekali. Bahkan hanya tersentuh saja kena mata bisa melukai retina. Artinya bukan mati dengan damai. Ya, kita tahu bahwasanya ada salah satu cara hukuman mati juga dengan cara disuntik. Yang mungkin nggak merasa sakit, tapi kalau dipaku ular ini sangat menyakitkan. Mungkin perlahan-lahan mengalami gangguan pernapasan, ya, sangat sakit, ya. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, kalau saya nggak salah, kami pergi perjalanan ke Banda Aceh. Di sana kami mengikuti snorkeling. Saya yang biasanya bisa tahan 30 detik dalam air, ketika itu harus masuk ke air. Instrukturnya hanya bilang 10 detik aja Pak. Wah 10 detik, saya bisa 30 detik saya bilang. Coba masuk, saya masuk ke dalam laut, ada batu karang dan mereka sudah sediakan tali di sana. Tapi karena hempasan ombak itu dan rasa air itu yang begitu asin, saya hanya bisa sampai 6 detik saja karena sudah begini-begini di dalam. Sakit menahan napas itu, apalagi kalau kita terminum air lautnya, waduh, asin sekali. Nah saya bilang, aduh, biasanya saya bisa sampai setengah menit, tapi kali ini nggak bisa, ya karena ombaknya.
Saya yakin sakitnya untuk menahan napas ketika seseorang itu dipanggung umurnya mungkin lebih sakit dari itu. Mau tarik napas gak bisa. Bagaimana mau cepat-cepat? Harus pelan-pelan. Karena kalau kita terlalu lawan juga cepat lelah kita. Dan oksigen cepat habis dalam badan kita. Ya. Ayat yang ketujuh, ini yang terjadi. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Ya, mereka jumpai Musa. Setelah mereka lakukan dosa dan mereka melihat dampak dari dosa itu adalah kebinasaan, mereka mengaku dosa kepada Musa. Berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ya, ini firman Tuhan mengajarkan kita sama seperti dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat ke-16 berkata demikian. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Amin. Jadi ada relasinya dalam perjanjian baru. Kalau sudah mengalami sesuatu hal teguran dengan Tuhan, kita tahu bahwa sakit ini adalah dampak dari perlawanan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga bisa lewat penyakit membuat seseorang itu ya insaf atau bertobat. Tapi kalau kita sadari, oh ini karena perlawananku dengan Tuhan, maka yang perlu kita lakukan di situ adalah mengaku dosa. Amin. Bertobat, panggil saudara, panggil keluarga. Ya. Amin. Berdoa kepada Tuhan, akui supaya kita bisa disembuhkan. Dan hal ini juga ya saya lakukan. Kadang-kala kalau saya sudah menyimpan sesuatu dengan seseorang atau mungkin dengan istri saya tidak ungkapkan, mungkin nanti anak saya bisa sakit. Lalu saya katakan kepada Tuhan, saya ingat firman Tuhan ini, bertobat. Amin. Sebab kita orang-orang yang sudah menerima lahir baru, kita didewasakan Tuhan dengan caranya. Perhatikan bangsa Israel sebelum keluar dari tanah Mesir, mereka menjadi orang bersungut-sungut. Iya. Mereka binasa, tidak. Tetapi ketika Tuhan sudah mengangkat mereka keluar, artinya mereka sudah lahir, mengalami pertumbuhan selama perjalanan, mereka sudah dewasa. Tuhan tidak lagi membiarkan mereka bersungut-sungut. Harus ada pendewasaan secara rohani. Maka jangan marah kalau orang-orang di sana yang belum lahir baru, belum terima Yesus, belum terima keselamatan, kok mereka nggak mengalami ini. Sama seperti bangsa Israel masih di tanah Mesir, belum lahir, belum keluar, terserah kamu bersungut-sungut, belum terjadi. Tetapi ketika sudah keluar, maka itu adalah proses mereka lahir. Sepanjang perjalanan sampai ke tanah perjanjian, mereka mengalami pendewasaan. Ya, kalau mungkin dalam awal perjalanan mereka Tuhan berikan kemudahan, Allah ada bersama-sama dengan mereka, tetapi di tengah jalan Tuhan akan lihat sudah sejauh mana pertumbuhan rohani. Sudahkah bangsa Israel ini sungguh-sungguh mengakui, berubah dari pola pikir sebagai budak menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang memiliki ya ahli waris, yaitu tanah perjanjian. Nah, ini juga yang terjadi dalam masa kehidupan kita saat ini, saudara. Sudahkah kita berubah dari pola pikir kita, dari orang dunia, dari orang yang tidak mengerti keselamatan, kepada orang-orang atau pribadi-pribadi yang percaya bahwasanya ada mahkota yang sudah Allah persiapkan? Nah, kalau kita sudah mampu melihat itu di dalam kehidupan kita, bahwasanya akhir dari kehidupan kita ini adalah kehidupan yang kekal di surga, maka kita akan hidup dengan cara-cara yang berbeda. Tidak serupa lagi dengan dunia. Perbedaan orang selamat dan tidak selamat, ya, tidak kelihatan secara fisikly, tidak kelihatan dari luar, tetapi kelihatan dari caranya hidup. Amin. Karena keselamatan adalah kasih karunia. Semua orang mengatakan, aku sudah selamat. Firman Tuhan yang katakan, aku sudah terima keselamatan. Firman Tuhan yang katakan. Tetapi yang membedakannya apa? Adakah Tuhan berikan yang sudah selamat 10 miliar, yang tidak selamat tidak kasih apa-apa? Tidak. Bahkan banyak orang yang tidak percaya dengan Tuhan, mungkin lebih kaya, memiliki harta lebih banyak dari kita. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah cara kita hidup. Amin. Tidak lagi hidup dengan cara yang sia-sia. Amin. Amin. Ini yang Tuhan tuntut dari bangsa Israel. Ketika masih di Mesir, mereka mengalami masa perbudakan. Mereka bersungguh-sungguh, Tuhan tidak binasakan mereka. Tapi kalau sudah keluar, sudah lahir, artinya harus mengalami pendewasaan. Cara hidup harus berubah. Ya, jangan ada lagi kutuk dosa yang melekat dalam kehidupan mereka.
Kutuk dosa masa saat ini adalah perbudakan, masih diperhamba oleh dosa, masih mengikuti nafsu dunia, keinginan daging, maunya dipuaskan saja, tidak mau menyangkal diri. Ya, kita lihat kalau mengalami hal seperti itu, firman Tuhan ajarkan kita agar kita saling mengaku dosa. Amin. Nah, ayat yang ke-8, ayat yang terakhir saudara kasih, saya bacakan bagi kita. Perhatikan Alkitabnya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa setelah mereka mengaku dosa. Ya, memang kalau sudah mengaku pasti Tuhan ampuni. Amin. Bukan kurang panjang ya sabar Tuhan itu. Hari ini, detik ini kita berdosa sama Tuhan, kita bilang ampuni aku Tuhan, Tuhan sudah ampuni. Amin. Amin. Jadi jangan bilang gak akan pernah aku diampuni, sudah Tuhan ampuni. Ya. Nah, ketika mereka sudah mengaku dosa, berdoa melalui hambanya Musa, mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka berfirman Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpaku jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi di sini Allah memerintahkan supaya Musa ya membuat ular tedung, ya. Ular tedung dibuat dalam bentuk tembaga, makanya tadi ular tembaga. Ya, supaya setiap orang yang sudah terpaku dia lihat ular itu, dia selamat. Amin. Masih ada pengampunan. Amin. Firman Tuhan hari ini mungkin sedikit keras bagi kita, tapi adalah bertujuan untuk mengingatkan kita supaya di masa-masa pandemi ini jangan ada lagi di antara kita yang menganggap ini hal biasa-biasa saja. Tetapi mari setiap dari kita melihat bahwasanya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana bagi saya. Ya, jangan kalau sudah melihat hal seperti ini terjadi masih juga kita ya hidup di bawah kutuk dosa, masih diperbudak daging. Tuhan mau supaya kita cepat-cepat bertobat. Amin. Nah, Yesus sering pernah mengatakan ya dalam Yohanes 3 ayat 14-15 ya, karena ini bangsa Israel selamat melihat ular patung daripada ular tedung. Ya, Yesus juga katakan itu dalam Perjanjian Baru. Kita buka kitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-14, pasal yang ketiga ayat 14-15. Boleh ditampilkan di multimedia. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ya, perhatikan Alkitabnya. Yesus memberikan ilustrasi Perjanjian Lama kepada ilustrasi akhir dari kehidupannya. Kalau bangsa Israel selamat melihat patung dari ular tedung ketika mereka dipaku ular, maka Yesus juga mengajarkan kita dalam Perjanjian Baru, barang siapa yang melihat Yesus bukan hanya dengan matanya saja, tetapi mata rohani, maka mereka juga akan mengalami keselamatan. Perhatikan saya bacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Berbicara tentang Yesus ditinggikan, Yesus disalibkan. Ayat ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus berikan perumpamaan ini semua. Nah, inti dari memandang kepada Yesus ya, yang hari ini firman Tuhan ajarkan kepada kita di masa-masa sulit, masa-masa pandemi, masa-masa PPKM ini yang kita tidak tahu sampai di mana ujungnya. Ya, kalau kemarin saya lihat di video di YouTube, tingkat kriminalitas semakin meninggi. Oleh karena apa? PPKM. Oleh karena apa? Orang susah kerja. Oleh karena apa? Ada anak mau sekolah, mau dibiayai. Bahkan ketika ada satu rumah makan yang dipaksa untuk tutup, dia ambil air panas, dia siram. Tapi saya berharap jemaat Tuhan jangan tiru hal itu. Amin. Sepakat kita? Setuju kita? Kan Bapak ini sudah kompakan. Jadi nanti kalau datang kami siram pakai air panas dalam nama Yesus. Jauhlah hal yang demikian dari kita. Saya hanya berikan ilustrasi betapa orang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan di masa kini. Dia bilang, anakku 5, kalau aku gak jualan makan apa? Logika yang dia sampaikan. Makanya sempat dia viral. Ya. Jadi sekarang angka kriminalitas semakin meningkat. Orang sudah mulai bingung, panik. Anak gak sekolah, mau makan apa? Mutar-mutar di jalan ini, penutupan penyekatan di mana-mana. Mau cari kerja mau gimana? Saya pergi kepada bulan waktu saya jadi tesis saya. Ada seorang bapak-bapak jumpai saya.
Saya dalam pakaian yang lesu, tiba-tiba dia bilang, "Bapak orang Medan?" "Iya Pak." "Bapak bisa bantu saya cari kerja?" Saya lihat wajahnya. Karena saya lihat dia sudah sangat panik dengan hidupnya. Maka saya hanya bisa tersenyum, saya nggak perpanjang lagi, tapi saya berdoa. Lalu saya menghindar, karena saya khawatir saya bawa tas. Dia pikir pula saya bawa apa? Bawa uang banyak dalam tas itu. Saya kan punya tas coklat. Saya tersenyum dan saya berdoa dalam hati, "Tuhan berkati Bapak ini." Sesampainya saya di fotokopi, saya lihat lagi, saya mau kasih duit. Di mana dia tadi ya? Saya ditegur Roh Kudus, kenapa nggak langsung kasih aja? Makanya sempat saya panik, kok tiba-tiba nyari kerja sama saya sudah. Ya. Jadi sekarang ini orang sudah semakin panik. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita mampu memandang kepada Yesus. Amin. Masa pandemi pandang kepada Yesus. Amin. Supaya kita boleh melewati masa-masa sulit ini dengan kita selamat. Ya, pandang kepada Yesus. Kisah 4 ayat 12, ya. Supaya kita selamat, tidak ada satupun di bawah kolong langit ini. Kalau kita memandang kepada orang-orang yang mau kita teror, nggak akan membawa kepada keberhasilan. Mungkin saat-saat masa sukar ini kita lihat yang mana ya yang bisa saya ambil, yang mana ya. Banyak orang di luar sana begitu sudah pakai rancangan-rancangan yang buruk. Firman Tuhan katakan kepada kita supaya kita memandang kepada Yesus. Amin. Kisah 4 ayat 12 ya. Ini adalah salah satu kesaksian dari Petrus dan Yohanes ketika mereka diadili ya. Mereka menyaksikan, memberitakan Injil, tapi mereka ditangkap. Mereka bersaksi, katakan kepada orang-orang yang hadir dalam sidang itu bahwasanya tidak ada satupun di bawah kolong langit ini. Nah, memandang kepada Yesus, apa yang perlu kita lihat kepada Yesus? Pandanglah kepada kasih-Nya yang mau berkorban bagi kita. Kalau Yesus sudah berjuang supaya kita selamat masuk ke surga, jangan sia-siakan hidup kita. Amin. Sia-siakan hidup kita dengan cara apa? Karena kita lapar barangkali. Kita pikir daripada mati nggak bekerja lebih bagus mati dengan berbuat sesuatu. Boleh benar, tetapi tidak juga dengan cara merampok. Amin. Amin. Yesus sudah bersusah payah, Dia sudah berkorban, hidupnya sudah dipertaruhkan untuk saya dan saudara. Maka kita pandang kepada pengorbanannya supaya kita sampai kepada rencananya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Pandang kepada Yesus, pandang kepada janjinya. Apa janji Tuhan ketika dia naik ke surga? Apa janji Tuhan Yesus? Menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jangan lupakan itu saudara. Amin. Surga sudah disiapkan bagi saya dan saudara. Pandanglah itu sebagai rumah terakhir dari kehidupan kita. Pandang kepada Yesus, pandang kepada penyertaannya. Percaya bahwa akhir zaman ini mujizat masih ada. Amin. Kuasanya masih ada. Amin. Roh Kudus masih ada. Amin. Amin. Dan Dia tidak akan pernah terlambat. Amin. Kesalahan bangsa Israel jangan kita ikuti. Hanya gara-gara mereka terlambat meminta, mereka bilang Tuhan terlambat menolong. Kalau mereka minta jauh-jauh hari, Tuhan bukan terlalu sibuk. Jangan katakan ada berapa miliar orang di dunia ini. Tuhan akan sibuk mendengarkan doa si A, si A, si B. Allah kita adalah Allah yang omnipresent. Amin. Allah yang maha hadir. Amin. Saat ini ketika Dia ada di sini, Dia ada di tempat lain. Dia mampu memberkati saya, Dia mampu memberkati saudara, Dia mampu memberkati orang-orang dimanapun ada di bumi ini. Amin. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar tetap memandang kepada kasih Kristus yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita, dan janjinya surga menjadi bagian kita. Amin. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan takut akan Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan saudara. Sebelumnya kami juga akan memanggil ada sepasang